Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rido Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Lahan pertanian setinggi 150 meter di kawasan Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung longsor. 2 rumah warga dan kandang kambing tertimbun material longsor. 3 ruko di Kabupaten Kuningan ludes terbakar sebelum si jago merah melahap bangunan. Terdengar dentuman keras yang berasal dari tabung gas. 4 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat melanjutkan kampanye dengan bertemu relawan, masyarakat, serta tokoh agama. Waspada cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah daerah di Jawa Barat. Lahan pertanian setinggi 150 meter di kawasan Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung longsor. Akibatnya 2 rumah warga dan kandang kambing tertimbun material longsor. Intensitas hujan yang tinggi membuat tembok penahan tanah atau TPT ambruk dan menimpa dinding rumah warga hingga jebol di Dusun Gelamo, Desa Cilengkrang, Kecamatan Wado, Sumedang, Kamis lalu. Tembok setinggi 3 meter dengan panjang 15 meter yang ambruk berserakan di 2 ruangan kamar. Bahkan 1 orang penghuni rumah saat kejadian tengah berada di dalam kamar sempat tertimbun material bebatuan hingga setengah badan. Beruntung korban selamat hanya mengalami luka ringan di bagian kaki dan kepala. Pemilik rumah mengatakan longsor terjadi saat wilayah Wado Sumedang diguyur hujan deras dengan intensitas lama pada Rabu lalu. Pihak BPBD mengatakan longsor terjadi karena tanah tak mampu menahan resapan air akibat intensitas hujan yang tinggi, sehingga tembok penahan tanah ambruk dan menimpa rumah di bawahnya. Hujan deras. Setengah jam lah, 4:30 nyusul ke bawah, katanya pak dam roboh menimpa rumah katanya. Terus anak-anak gimana? Ya yang satu kakaknya ketimpa separuh ke bawah kakinya. Terus yang kecil mah alhamdulillah nggak apa-apa. Adanya TPT ambruk yang menimpa satu rumah. Penyebabnya apa sih, Bu? Penyebabnya itu akibat dari hujan deras. Apa aja sih, Bu, yang rusak, Bu? Itu dinding kamar, dinding 2 kamar. Sementara di Kampung Pasir Temanggung, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, tebing setinggi 150 meter longsor usai diguyur hujan deras. Akibatnya 2 rumah warga dan kandang kambing tertimbun material tanah dan bebatuan. Longsor terjadi pada Kamis lalu usai kawasan ini diguyur hujan deras sepanjang malam. Kondisi ini membuat tanah bukit menjadi labil sehingga terjadinya longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun sekitar 20 warga harus diungsikan. Longsor di Desa Karangtunggal. Terus ada korban jiwa, Pak? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada, korban luka pun tidak ada. Dan intensitas tinggi, jadi terjadi longsoran akibat kemungkinan ada celah-celah di sawah tersebut sehingga air masuk ke dalam dan menjadikan longsoran. Nah, ini dampaknya mengakibatkan 4 rumah warga di lokasi ini terdampak dan ada juga yang lain yang kemungkinan untuk diantisipasi dampak berikutnya 10 rumah untuk diantisipasi. Sedang di Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, tembok penahan tanah pengolahan limbah semen ambruk hingga menutupi aliran sungai Cibarengkok, Kamis lalu. Tembok setinggi 8 meter dengan lebar 30 meter ambruk diduga akibat pondasi tembok yang dibangun kurang kokoh usai diguyur hujan deras. Beruntung saat kejadian longsor, material tidak mengenai bangunan rumah warga yang tak jauh dari lokasi. Awalnya itu ini kan seharian hujan, dari jam setengah hari itu hujan, nah kejadiannya lebih kurang jam 4. Nah, terus yang longsornya apa sih, Pak? Yang longsor ini ada urukan tanah, habis di pondasi. Nah untuk langkah tanahnya kita kurang tahu nih yang mau dibangun seperti apa. Terdampak sih tidak terlalu banyak, cuman kan kali ini tertutup, apabila nanti ada hujan
dari hulu, nah, kemungkinan itu mengakibatkan banjir di Pindah Surajaya. Tidak ada korban jiwa maupun luka, pihak BPBD mengimbau warga agar tetap berhati-hati saat beraktivitas terutama di dekat pondasi tanggung tanah tersebut. Tim Liputan melaporkan. Diguyur hujan deras, Jalan Raya Cilengsi Jonggol terendam banjir Kamis lalu. Sejumlah kendaraan nekat menerjang genangan di jalan nasional tersebut hingga mogok. Ratusan kendaraan mengalami mogok saat nekat menerobos banjir setinggi 70 cm yang merendam ruas Jalan Raya Cilengsi Jonggol di Kampung Tengah, Desa Cipecang, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Kamis lalu. Sebagian pengendara yang akan melintas terpaksa menunggu air surut. Akibatnya, kemacetan panjang 5 km lebih terjadi di dua arah. Warga gimana Bang dengan sering banjir di wilayah ini Bang? Ya maksudnya betulin aja dah secepatnya ini. Karena ganggu banget, lihat aja yang ini, yang mogok. Ini jalur utama ya? Jalur utama lagi. Oke. Macetnya dulu nyampe sono nyampe gang doang. Parah Panjang macetnya? banget, parah. Oke. Waduh, saya udah 2 jam setengah Mau kemana-kemana? mau ke Citra Dari dari Gedoan. Gendoan. Iya, Ini karena apa sih Bang macetnya Bang? banjir tuh. Banjir. Iya. Warga sekitar berharap pemerintah setempat bisa mengatasi banjir yang kerap kali merendam jalan nasional ini saat hujan deras turun. Sedang di kawasan Cigombong, Bogor, hujan deras disertai angin kencang juga membuat 4 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Selain atap rumah yang rusak, sebuah pohon juga tumbang menimpa rumah warga. Akibatnya dinding dan tembok retak-retak. Hujan angin, terus anginnya kenceng, terus atapnya pada berterbangan. Itunya asbesnya pada terbang, jadi kamar tuh semua pada basah, 3 kamar, airnya pada banyak. Banjir. Iya banjir. Yang paling parah itu yang di Siliwangi, tapi karena itu bangunannya dari baja ringan, dia terangkat oleh angin. Sementara untuk yang sisa lada itu 2 rumah itu tertimpa pohon, karena memang kondisi rumahnya berdekatan dengan pohon yang cukup besar gitu. Ada korban nggak Pak? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada gitu. Memang hanya kerugian secara materi saja ya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian, warga yang terdampak kini mengungsi ke rumah kerabat dan saudara. Tercatat ada 2 desa di Kecamatan Cigombong yang terdampak puting beliung dan 4 rumah alami kerusakan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 3 ruko di Kabupaten Kuningan ludes terbakar pada Kamis lalu. Sebelum si jago merah melahap, terdengar dentuman keras yang berasal dari tabung gas. Allah, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Kebakaran hebat menghanguskan 3 ruko di Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Kamis lalu. Sempat terdengar suara dentuman kencang yang diduga berasal dari ledakan tabung gas di salah satu ruko. Banyaknya material mudah terbakar disertai hembusan angin kencang membuat kobaran api cepat membesar dan melahap bangunan. Petugas damkar bersama warga berjibaku memadamkan api. Kebakaran yang diduga akibat korsleting itu berhasil dipadamkan dalam waktu 40 menit. Itu ruko, jadi ruko itu ada 4, yang 3-nya itu yang ngebakar itu posisinya sedang kosong. Nah, kronologis dari laporan dari warga itu diakibatkan dari konsleting listrik. Konsleting listrik menyambar dan di bawahnya itu kebetulan salah satu kios makanan, nggak tahu, Hucap katanya, Hucap, dan itu ada tabung gas, menyambar ke tabung gas dan mengakibatkan letupan yang cukup besar dan sehingga api cepat membesar. Dugaan sementara kebakaran dipicu dari korsleting listrik yang menjalar ke barang dagangan di dalam ruko. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai 90 juta rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Kecelakaan beruntun di Balongsari, Jatisari, Karawang menimpa rombongan bus berisi para nelayan dari Indramayu yang hendak ke arah Bogor pada Kamis lalu. Kecelakaan diduga akibat sang supir bus tidak konsentrasi.
3 bus yang membawa rombongan nelayan dari Indramayu mengarah ke Bogor mengalami tabrakan beruntun di wilayah Balonggang, Jatisari, Karawang pada Kamis lalu. Kecelakaan diduga karena sopir bus kurang berhati-hati saat berkendara. Menurut kesaksian sopir bus, tabrakan beruntun terjadi karena adanya truk yang tiba-tiba masuk ke jalur kanan rombongan bus, sehingga bus paling depan rem mendadak dan mengakibatkan kecelakaan. Rombongan Pak? Oh rombongan. Oh dari mana nih? Dari Indramayu Pak. Mau kemana? Ke Bogor. Bogor. Acara tur atau gimana? Tur. Oh tur ya. Mahasiswa atau guru Pak? Apa warga? Warga ya. Petani. Petani. Nelayan kayaknya. Oh nelayan. Oh nelayan. Yang depan rem mendadak. Ya menurut sumber yang depan ada truk masuk ke lajur kanan yang sedang di kawal. Untung mobil saya kan di depan agak jauh jaraknya dan kecepatannya masih rendah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, para penumpang berpindah ke bus lain untuk bisa sampai ke lokasi tujuan. Kini kecelakaan telah ditangani unit Laka Lantas Polres Karawang. Syamsi Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang.